Oke, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi ke acara, eee, Selasaan, tapi ini kita geser ke malam Sabtu, ya. Kita udah sekitar 2 minggu ya nggak ketemu karena satu 2 hal, tapi kita akan lanjut baca di chapter berikutnya, masih sama buku, karya Frederick Harry Pitts yang judulnya Critiquing Capitalism Today: New Ways to Read Marx. Nah, malam ini sebetulnya ada 2 chapter, yaitu chapter 7 dan chapter 8. Tapi karena, mmm, kami ingin fokus karena sebetulnya buku ini kan menjelaskan sekitar berapa ya, sekitar 9 chapter dan kebetulan chapter 7, 8, dan 9 ini adalah gongnya, termasuk chapter 10 ya, conclusion. Itu adalah gong dari buku ini. Jadi, kami ingin memperhatikan lebih detail, eee, dari dari satu chapter ke chapter lain, terutama, 3 sampai 4 chapter terakhir, ya, 4 chapter terakhir lah, dimulai dari chapter ke-7. Nah, malam ini saya akan mempresentasikan tentang, The Fragment of a Machine di buku karya Pitts, dan nanti setelah itu kita akan diskusikan, bersama-sama apa sih isi dari chapter ini dan, bagaimana chapter ini kemudian membawa, satu gagasan untuk chapter berikutnya, yaitu chapter 8, yang mana chapter 8 ini setelah kami lihat-lihat merupakan inti dari, permasalahan kapitalisme hari ini yang seringkali tidak tidak dibahas secara gamblang atau eksplisit terkait dengan krisis, pengukuran ya, dan lain sebagainya. Tapi apa itu pengukuran dan bagaimana kemudian nilai dari sebuah ukuran dalam kapitalisme tingkat lanjut itu seperti apa? Nah, ini akan dimulai dari, chapter 7 terlebih dahulu. Nah, sedikit overview, di chapter 7 ini sebetulnya tidak banyak materinya, hanya beberapa poin-poin penting, terutama elaborasi pasca chapter ke-6 ya, pasca bab ke-6 terkait gagasan dari, Negri, gagasan Negri dan Hart terutama ketika membahas soal imanensi, multitude, dan empire, 2 minggu yang lalu lah kurang lebih kita telah membahas itu dan, minggu ini kita akan coba, ngelihat lebih lanjut gimana sih, eee, Pitts mencoba mengelaborasikan lebih lanjut setelah kemarin kita berjalan-jalan, ngomongin soal pandangan Negri, Hart, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita balik lagi ke gagasannya Marx soal Fragment of Machine dan pembacaan ulang apa sih sebetulnya, eee, gagasan dalam Fragment of Machine ini yang bisa diambil dan bisa menjadi semacam inspirasi atau semacam, eee apa ya, visi bagi post operais ya, untuk kemudian ngejelasin, masalah-masalah yang ada di, kapitalisme tingkat lanjut terutama, pasca Fordism ya, itu. Oke, karena ini chapter yang cukup pendek, jadi nanti nggak akan lama-lama, kita akan lebih banyak mendiskusikan bareng-bareng setelah ini. Jadi intinya, di bagian awal di halaman 169, Pitts ingin menjelaskan lebih lanjut bahwa, kita bisa melihat, gagasan dari post operas sorry paling susah ini post opera post operais terkait, pandangannya atas new economy, terus, pandangan terhadap krisis yang mungkin terjadi pada kapitalisme itu sendiri. Nah, Fragment on Machines atau Fragment of Machine itu, bisa kita temukan sebetulnya di catatan-catatan yang, terpisah-pisah ya, dan kemudian di-collected jadi satu yang mana bisa ditemukan di, Kapital dan juga Grundrisse, yang mana, secara garis besar intinya Marx ingin mengatakan bahwa kapitalisme pasti kolaps atau runtuh gitu.
Nah, kapan kemudian itu bisa terjadi? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar dan tentunya, Fragment on Machine ini sangat menarik karena ada berbagai tafsir atau ada berbagai cara pembacaan yang berbeda-beda. Ada yang membaca bahwa Fragment on Machine ini hanya berbicara tentang kondisi, kapitalisme pada masa di saat Marx hidup, ada yang membaca juga bahwa Fragment on Machine ini membaca tentang masa depan, di mana kemudian teknologi juga, eee, ikut andil dalam, modus pembebasan misalnya, atau justru sebaliknya ada yang membaca secara futuris, secara futurism dia melihat bahwa, mesin-mesin ini yang nantinya alih-alih membebaskan malah justru semakin mengekang. Nah, ini banyaknya pembahasan dan pembacaan ini yang justru menurut saya menarik, dan selain memang pembacaan dari Page dan para New Reading Marxisms dan juga post-operais, ini juga semakin menegaskan bahwa kemudian ada permasalahan terkait dengan permasalahan yang minggu lalu sudah kita bahas banyak soal waktu kerja konkret dan aturan bagaimana, pertukaran nilai itu bisa terjadi dalam sebuah sistem, kapitalisme. Nah, memang kalau kita baca fragmen karya Marx ini sebetulnya lebih banyak berbicara soal hukum-hukum nilai. Nilai di sini adalah nilai dalam konteks produksi kapital. Nah, tapi yang menarik adalah kemudian, Pitts ingin menarik lebih jauh bahwa tidak hanya sekedar the law of value atau hukum tentang nilai konteks kapitalisme, tapi juga ada semacam krisis yang terjadi, ketika kapitalisme pasca Fordism itu bekerja. Apa itu? Yaitu krisis tentang, crisis of measurability. Nah, tentang seperti itu. Nah, terus di bagian ini, Pitts banyak banget ngomongin soal apa itu new economy, ekonomi baru, yang mana new economy ini yang mana new economy ini, memperlihatkan 2 sudut pandang. Yang satu adalah optimisme bahwa kapitalisme akan runtuh dengan sendirinya, nanti akan dijelaskan pandangan tentang historisitas yang sifatnya teleologis, atau yang fatalis gitu, atau yang hal yang selanjutnya adalah ekonomi baru ini juga akan mengarah pada, eee, pandangan imaginary tentang bahwa sebetulnya prinsip-prinsip tentang komun itu, sudah bisa mulai terlihat seperti itu. Nah, tapi memang di chapter ini tidak dijelaskan secara eksplisit, mungkin nanti kita akan lebih banyak diskusi. Di chapter selanjutnya atau bab 8 dan 9 itu adalah inti argumen dari Pitts, tapi intinya di bab ini kita punya beberapa kata kunci yang harus kita highlight. Pertama ada Spinoza, post capitalism jelas, afirmasionis. Nah, ini menarik nanti afirmasionis ini seperti apa, karena selama ini orang ketika sebetulnya tidak semua orang ya, tapi beberapa orang melihat bahwa ketika membaca Marxisme berarti kita harus selalu memiliki posisi yang reaksioner, yang selalu melawan, selalu menegasikan apakah itu berlaku atau tidak, pada kondisi apa. Nah, ini yang akan menarik di sini. Ini sepembacaanku ya, nanti mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terus ada konsep yang dipopulerkan oleh, Hart dan Negri terkait molar, molekular, di bukunya Empire dan lain sebagainya. Terus crisis of, measurability, kemudian tentang control, command, and direct violence. Nah, semua ini, eee, dirangkum jadi satu di Fragment on Machine. Nah, selanjutnya, Page ingin menekankan bahwa ada hal yang menarik ketika kita membaca soal, Fragment on Machine, karya karya dari, Marx, karena ada banyak sekali, eee, pembacaan terhadapnya, tapi salah satu hal yang menarik adalah menurut Pitts,
Justru Marx itu berusaha untuk menghadirkan suatu skenario di mana ketika kita menggunakan mesin dan pengetahuan tentangnya, termasuk pengetahuan-pengetahuan ketika kita memproduksi sesuatu hal, itu sudah digambarkan oleh, karya ini, Fragment on Machines. Sebetulnya karya Fragment on Machine kalau kita baca lebih lanjut itu kan kayak menggambarkan ide-ide tentang otomatisasi pada saat itu ya. Pada saat itu era revolusi industri itu kan ada tendensi bahwa, eee, apa ya, semacam pabrik-pabrik itu sudah bisa mengotomatisasi yang mana kerja-kerja yang hanya dimiliki oleh, eee, orang-orang tertentu, skill-skill yang dulunya itu sebagai skill yang unik, yang orang lain tidak punya sebagai special skills gitu. Tapi kemudian karena ada pabrik, ada mesin, itu semua bisa bisa dipelajari, bahkan bisa diduplikasi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mmm, yang menarik adalah kemudian Marx juga berbicara soal, eee, gagasan bahwa apakah selama ini ketika kita berbicara soal kerja, kerja itu selalu berbentuk usaha-usaha atau tindakan-tindakan kita dalam konteks fisik ya, physically gitu. Nah, di bagian fragmen thinking ini justru, aspek dari pengetahuan yang sifatnya non fisikal, ya memang bisa diperdebatkan kemudian ya, dualisme yang digambarkan oleh Pitts di sini. Tapi yang menarik adalah, eee, pengetahuan kemudian juga punya bagian penting dari suatu kerja. Jadi, pekerjaan atau kerja itu tidak hanya sekedar dihitung dari fisik, dari apa ya, kalau orang sering bilang kan, bayarlah, para pekerjamu sebelum, keringatnya kering gitu kan. Keringat dianggap sebagai hal yang physical effort gitu, tapi hal-hal yang, imaterial misalnya pengetahuan dan lain sebagainya itu jarang, eee, jarang dilihat saat itu ya. Tapi Marx membaca melalui Fragment on Machine, itu ada kemungkinan bahwa si pengetahuan ini juga punya aspek value sebagai sebuah kerja. Nah, hal yang paling menarik kemudian adalah berbicara soal waktu kerja. Nah, selama ini ketika berbicara soal mesin, humans, kemudian labor dalam konteks ini kerja ya, bukan cuma buruh tapi dalam konteks ini kerja, literally kerja, itu dianggap selalu, dibayangkan akan selalu menindas gitu ya. Mesin dihadirkan, kemudian kalau orang-orang milenial kan selalu membayangkan bahwa, oh mesin itu bagian dari modernitas, modernitas dilahirkan untuk menghilangkan aspek-aspek spiritualitas, aspek-aspek kemanusiaan, dan kemudian bentuknya adalah penindasan, misalnya seperti itu. Tapi justru ada hal yang menarik bahwa artikulasi dari, eee, post authorized ini, dia nantinya akan kemudian ditangkap oleh orang-orang accelerationist, afirmasionis, dan lain sebagainya, melihat bahwa justru mesin itu juga punya aspek yang penting dan menarik. Apa? Yaitu ada possibility atau probabilitas untuk membebaskan manusia gitu, dari apa, dari kerja-kerja yang selama ini membebaninya, dalam tanda kutip. Nah, sehingga nanti di situ akan muncul tidak hanya sekedar labor time, tapi juga free time, gitu. Nah, sebetulnya permasalahan free time sudah kita ulas ya lah, beberapa kayaknya, eee, 2 2 bagian sebelumnya ya, kalau nggak salah Sosi pernah ngebahas soal free time juga, nanti kita coba kulik lagi. Tapi yang menarik kemudian adalah, mmm, pada pada kondisi tertentu bahwa lompatan dari teknologi ini ya, perkembangan teknologi itu juga ngebawa permasalahan yang lain gitu loh. Apa? Yaitu adalah, produksi yang bisa dihasilkan atau produk yang sebagai komoditas yang bisa dihasilkan dalam bentuk yang besar, masif gitu. Nah, masifnya produk ini ternyata
kalau diruntut lebih jauh, itu juga akan mempengaruhi bagaimana the law of value yang tadi jelaskan atau dikenalkan oleh Bates terlebih dahulu, seperti itu. Nanti kita akan lihat lebih jauh seperti apa. Nah, mmm, selanjutnya adalah ketika kita melihat soal para buruh atau pekerja, terutama mereka yang mengandalkan kerja yang selama ini kerjanya dilihat sebagai physically gitu, tapi, mmm, di bagian ini terutama di halaman 171 itu sangat jelas sekali bahwa para pekerja ini sebenarnya juga punya kesadaran gitu loh. Kesadaran yang sifatnya, pengetahuan, intelektualitas, dan bahkan kesadaran untuk mau bekerja sama, tapi kerjasamanya di sini mungkin bisa kita definisikan dengan berbagai hal, misalnya kerjasama dalam konteks pekerjaan, oke kita kerjasama untuk menghasilkan produk, kemudian selesai, tapi sebetulnya tidak hanya sekedar itu, tapi ada rasa, apa ya, kalau dalam bahasa kita mungkin dalam tanda kurung, quote unquote, misalnya cooperation, gotong royong, oleh para pekerja, misalnya mereka selesai, mmm, mereka selesai dan keluar dari pabrik, terus cooperation dalam proses emosional, misal ngobrol, oh gimana masalah, eee, apa ya, membagi uang, gimana masalah kesejahteraan dalam keluarga dan sebagainya. Sebetulnya mereka sudah punya tendensi cooperation gitu, di situ gitu. Jadi posisinya kemudian worker itu tidak hanya sekedar alat yang dia dipekerjakan dalam pabrik, keluar selesai gitu, enggak gitu. Bahwa ada aspek-aspek, mmm pengetahuan atau immaterial labor dan lain sebagainya yang itu juga akan bisa ngebawa kita untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana posisi worker dalam pertukaran nilai nanti, terutama nilai-nilai produksi gitu. Nah, yang sering banget kita dengarkan soal general intellect ya, makanya sosial nanti yang akan lebih paham ngejelasin ini, tapi, kita akan lihat lebih jauh karena general intellect ini beberapa autor-autor, terutama kayak Mackenzie Ward itu kan dia juga ngomong ini ya, di bukunya judulnya General Intellect itu, tapi posisi dia sebagai seorang situasionism yang, eee, ngelihat dengan cara atau posisi yang lain. Oke, tapi nanti, kita akan lanjut ke bagian berikutnya soal, eee, fragment thinking. Nah, kenapa kemudian fragment on machine ini menjadi, populer dan menarik adalah ketika si, Hart dan Negri di bukunya ya, di Empire itu mulai 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 memperkenalkan secara lebih jauh bahwa, globalisasi itu juga berdampak tidak hanya secara geografis, secara politics, tapi juga secara ekonomi, gitu. Nah, mmm, termasuk si fragmen ini dianggap kalau dari pembacaan Pitch, tapi kita nanti bisa perdebatkan atau diskusikan lebih jauh bahwa, fragments on machines, Marxisms, itu juga mendorong analisis post-operaist terhadap permasalahan new economy, model-model ekonomi baru, dan, mmm, immaterial labor, ya. Nah, Mmm, di sini dipetakan menurut Pitts ada beberapa, penulis yang tertarik membahas isu, fragment on machine yang mana beberapa bukunya sudah kita obrolin ya teman-teman bareng-bareng, yaitu Fully Automated Luxury Communism, Bastani misalnya, terus beberapa karya-karya dari Accelerationism, Mackay, Avanesian, Williams, dan bahkan Negri sendiri pun merespon itu. Kemudian Manson juga ngomongin post capitalism dan seterusnya, yang mana akarnya sebetulnya juga dari fragmennya Marx itu sendiri. Pandangan-pandangan futuris yang bagi beberapa pembaca Marx, ada yang menganggap bahwa kita nggak perlu membaca fragment on machine atau of machines, karena dianggap tidak cukup relevan untuk sebuah gerakan. Tapi ada beberapa yang justru memulai dari situ untuk melihat lebih lebih lanjut bahwa dalam Kapital di dalamnya itu sudah ada sebetulnya
eee, self criticism atau kritik internalnya. Nah, yang menarik adalah kemudian kapan krisis itu bisa terjadi dan mengapa itu bisa terjadi, salah satunya adalah karena, ketika immaterial labor itu menjadi hal yang esensial dan kemudian penting. Apa? Yaitu ketika kita melihat proses produksi itu tidak hanya sekedar, eee, meramu sesuatu hal barang mentah dan menjadi barang jadi, kemudian bisa dikonsumsi selesai, tapi juga ternyata ada nilai yang selama ini mungkin disembunyikan atau dihilangkan dalam satu proses produksi, macam-macam nilainya, bisa secara kognitif, afektif, kooperatif tadi ya, kapasitas kooperatif tadi, berkumpul, berserikat, bekerja sama dan lain sebagainya, gitu. Dan juga faktor-faktor yang menarik adalah faktor-faktor tentang waktu senggang, free time dan lain sebagainya yang itu mempengaruhi gitu. Ya, beberapa minggu lalu sempat dibahas kan soal bayangkan ketika, Neuralink bisa meng-hack otak kita gitu, misalnya kita lagi tidur gitu, terus di-hack, bahkan dalam posisi tidur kita bisa mengerjakan task atau tugas, misalnya tugas kita adalah menghafal, apa ya, misalnya menghafal primbon gitu, karena ada perusahaan primbon misal, yang besok pagi harus dipresentasikan. Bahkan sambil tidur pun bisa masih kerja untuk menghafal itu, gitu kan. Kan ngeri gitu. Atau mungkin yang paling baru, eee, lahirnya Apple Vision Pro misal, apakah kemudian kita menggunakan gadget itu dianggap itu, apa ya, memperluas free time kita, apa justru sebetulnya itu justru mengurangi waktu, eee, bebas kita atau waktu senggang kita, tapi ya let's see lah. Karena free time di sini kita bisa menerjemahkan banyak, apakah sebagai leisure time, analisis Marxis lebih lanjut, leisure time pun bisa dikapitalisasi misalnya. Nah, eee, yang poin terakhir yang menarik adalah ada satu kata bahwa what the fragment foretells become reality. Jadi para pemikir post kapitalism, FALC, akselerasionis, afirmasi situasionis misalnya dan lain sebagainya, mereka melihat justru, oh ini loh, apa yang digambarkan oleh Marx lambat laun menjadi sebuah realitas tertentu gitu. Nah tapi, ini yang nanti menarik pertentangannya sejauh mana sih gitu. Nah kita lihat dari, eee, masalah terkait ukuran dari sebuah waktu kerja yang sebetulnya di-create tidak hanya oleh individu, tapi secara kolektif. Ya waktu kerja yang disepakati, waktu kerja yang berasal dari komunitas, sosial, dan lain sebagainya yang, eee, dan itu kemudian modelnya adalah dikontrol gitu loh. Dan kontrol itu yang bagi, Hart dan Negri itu dijadikan sebuah, apa ya, sebuah alat atau sebuah cara untuk kemudian mengontrol bagaimana para pekerja itu bekerja gitu. Nah, tapi pertanyaannya kemudian dari mana, kontrol ini bisa terjadi? Nanti akan ada di bab-bab selanjutnya bahwa apa sih yang memediasi sebuah, bentuk waktu kerja itu, sehingga bahkan ukuran-ukuran dari produktivitas kita pun, terbentuk gitu. Ya kalau di bagian ini Pitt sih cukup normatif ya, misalnya melalui komunikasi, melalui jejaring yang sifatnya afektif, misalnya, "Oh ya kamu tuh harus kerja, karena kalau nggak kerja nanti kamu tidak bisa mengaktualisasikan diri, ketika aktualisasi dirimu kurang nanti akan berdampak secara psikologis dan seterusnya," gitu. Tapi itu mungkin oke dibenarkan, tapi kerja apa yang kemudian, eee, sepenuhnya menggunakan itu sebagai sebuah judgement. Nah ini yang yang nanti akan dilihat lebih jauh ya. Nah, eee, Virno, Paulo, eee, Virno dan lain sebagainya, orang-orang yang menganggap dirinya sebagai futurism ya, melihat bahwa the fragment ini sebagai sebuah general intellects yang mana bahkan satu knowledge kita itu tadi yang apa ya, yang
yang disematkan atau yang diimplementasikan pada sebuah mesin di situ, mesin di sini lagi-lagi kita interpretasikan sebagai apa, mesin yang literally sebagai mesin, engineering, perekayasaan gitu, atau mesin dalam konteks, eee, alat yang digunakan gitu. Kalau orang yang membaca sebagai pembaca Virno akan melihat bahwa mesin itu ada di mana-mana. Misalnya institusional itu, institusi juga dia sebagai sebuah mesin yang, fungsinya untuk memproduksi sesuatu hal yang yang kemampuannya itu bisa bahkan mereplikasi suatu hal, mmm, entah itu pengetahuan, entah itu, dogma, entah itu aturan, entah itu macam-macam lah di situ. Nah, potensi valorisasi terhadap dirinya itu, terutama bagi para pekerja ini semakin semakin berkembang, terutama nanti pasca Fordism itu ya, sampai hari ini terutama. Semua aspek masuk dalam kriteria kerja-kerja yang tidak lagi dalam konteks manual. Nah, mmm, aktivitas otonomi tadi misalnya bagi Lazzarato ya, dia menempatkan Eee, immaterials tadi, works tadi, itu tidak hanya punya dan milik seorang individu, tapi juga dimiliki oleh banyak orang, dan dalam konteksnya adalah konteks masyarakat yang lebih luas, gitu. Nah, mmm, tapi yang kemudian menarik adalah bahwa hari ini kita akan semakin sulit untuk membedakan mana antara waktu kerja dengan waktu senggang. Leisure time sama work time, karena seolah-olah itu ndak bisa dipisahkan satu sama lain gitu. Karena ada bentuk-bentuk pekerjaan yang justru sebetulnya itu, eee, apa ya, tidak sepenuhnya dia menjadi ruang untuk mengaktualisasikan kerja kita, tapi justru seolah-olah, eee, kita lakukan untuk itu gitu loh. Makanya kalau istilahnya mmm Grabber misalnya kan bullshit job dan lain sebagainya. Nanti di slide selanjutnya Grabber akan muncul, tapi dia menjelaskan sebagai sebuah violence nanti. Nah, sehingga, post post operais melihat bahwa krisis dari nilai ini, itu bisa kita selidiki dari bagaimana waktu kerja yang ada pada fragment thinking atau fragment on machine tadi tentang crisis of measurability tadi. Nah, crisis of measurability akan dibahas di bab berikutnya. Tapi apa yang menarik dari bagian ini adalah ada beberapa kritik yang membaca bahwa misalnya yang pertama, eee, NRM dia melihat bahwa jangan-jangan fragmen ini tidak sepenuhnya berbicara pada Marx atau gagasan Marx itu sendiri gitu. Karena, mungkin ada perubahan terutama ketika pasca Marx telah meninggal ya, di Kapital 2, 3, dan seterusnya. Mungkin ada perubahan-perubahan dari, penafsiran atau pembacaan yang sebenarnya berbeda. Tapi ada juga di posisi yang berlawanan justru, ya kita masih mempercayai bahwa, eee, bagian dari fragmen ini sungguh penting untuk kemudian menjadi suatu acuan bagaimana Marx membicarakan soal kapital itu sendiri. Nah, Hart dan juga Negri, dia mempertanyakan ulang bahwa apa sih fungsi dari measurability itu tadi gitu. Cara kita untuk ngukur sesuatu termasuk value nanti gitu. Apakah basisnya adalah material atau imaterial misalnya. Nah, dalam proses produksi, nilai-nilai itu harus bisa diukur. Kalau nilai itu tidak bisa diukur ya bagaimana kita mau menentukan nilai, mau menentukan harga dan seterusnya, nanti akan dilihat lebih jauh di sini. Yang kemudian disebut sebagai, mediasi sosial, di bab-bab sebelumnya sudah kita bahas soal mediasi sosial itu apa, sama kristalisasi juga. Kristalisasi itu konteksnya adalah bahwa kita melakukan pekerjaan, kita memproduksi suatu hal,
dimunculkan sebagai sebuah, komoditas konkret yang yang paling tidak bisa digunakan yang itu sebagai sebuah bentuk baru gitu, specific form yang dia sebenarnya punya standar gitu. Bahkan bahkan pada standar kalau dalam pertanyaan orang-orang yang ngebaca seni misalnya, eee, apakah seni A, B, C, D, F itu bisa dikategorikan sebagai sebuah produk kapitalis, products, atau ya itu sebenarnya produk non kapital ya misalnya. Nah ini yang menarik sih sebenarnya. Nah, sehingga mediasi sosial di sini menjadi hal yang penting dan tidak boleh dipisahkan begitu saja dari serangkaian pembacaan kita atas mode produksi kapitalisme itu sendiri gitu. Bentar, minum. Nah, mengapa kemudian penting untuk melihat standar baru ketika kita membaca soal hubungan antara, apa ya, para pemilik modal dan pekerja dan seterusnya. Karena ada satu nilai ini menjadi, apa ya, tolak ukur tersendiri yang menghegemoni dan bentuknya itu tidak hanya sekedar kita ngelihat misalnya kita datang ke pabrik, kita lihat, oh, para pekerja tidak punya waktu nih untuk memikirkan diri sendiri misalnya dan sebagainya. Tapi bagaimana ketika seandainya si society ini yang seolah-olah mereka itu tidak menjadi bagian penting dari sebuah sistem yang besar, itu sebagai sistem yang netral, tapi sebetulnya dia punya pengaruh yang cukup signifikan bagaimana seorang pekerja ini bahkan tidak punya waktu yang cukup untuk memikirkan dirinya sendiri karena tuntutan dari mediasi sosial tadi. Nah itu yang penting untuk kemudian teliti lebih lanjut. Makanya pembacaan Marxis teori kritis selalu menempatkan pada posisi, cultural turn, social turn, dan lain sebagainya yang ingin menitik beratkan kembali bahwa aspek-aspek di luar dari pabrik itu juga perlu untuk dilihat lebih lanjut. Nah, mmm, post-Operais mengklaim as to the realization of the fragments conditions in the present, kondisi sekarang, are possible not only by virtue of a misunderstanding of a value form. Nah, di sini yang menarik bahwa apa yang telah saya jelaskan tadi bisa jadi juga bagian dari kesalahpemahaman saya ketika membaca si Fragment on Machine ini. Nah, tapi yang menarik sebelum ke part berikutnya, Marx menjelaskan bagaimana, peningkatan dari proses kerja-kerja yang kita lakukan dalam konteks ini adalah dibantu oleh mesin, proses proses kerja yang dibantu oleh mesin, itu bisa menggantikan kerja murni dalam tanda kutip "pure" manusia gitu. Tapi mesin di sini kan dianggap satu alat teknologi yang sudah punya tingkat otomatisasi tertentu. Basisnya kan dia digerakkan oleh, serangkaian teknologi yang dianggap sudah canggih. Kalau aturannya kita membaca Fragment on Machine berarti ya tarik garis besarnya adalah ketika revolusi industri pertama, ketika penemuan mesin uap dan seterusnya, gitu. Jadi teknologi yang sebelumnya itu dianggap bukan. Nah, tapi nanti kan akan berbicara soal creativity of desire ya, nanti di situ bahwa kreativitas, eee, bentuk yang real dan abstrak nanti sebenarnya menarik, bahwa apakah kemudian mesin itu harus selalu menyatu dalam proses produksi, bagaimana ketika mesin yang justru membantu kita dalam proses membuat sesuatu hal, tapi tidak secara langsung. Misalnya, eee, saya ingin membuat produk A, tapi si teknologi X membantu saya justru sebelum proses pekerjaan yang saya lakukan misalnya. Oh, si mesin ini memberitahu saya bahwa, oh, saya harus bekerja ini secara efektif karena risiko A, B, C, D, E, F, G, dan lain sebagainya. Nah, itu yang menarik sebetulnya. Ukuran itu kemudian semakin kompleks dan semakin rumit. Nah, mmm, di sini kan dituliskan bahwa this weakens the role of labor time as the measure of human productive activity. Oke, ya,
Ya balik lagi ke tesis yang pertama sih. Di kalimat terakhir kan tertulis bahwa bagi post operais, crisis of a measurability or crisis of the law of a value of like capitalism today. Nah, ini yang akan kemudian menggeser-geser dan mengguncang itu semua karena permasalahan itu selama ini tidak pernah dibahas. Dianggap dianggap tabu dan lain sebagainya untuk ngebahas itu karena nggak penting. Tapi justru itu hal yang penting. Nah, judul yang berikutnya aku nggak paham kenapa dia ngasih judul Communism of Capital, karena mungkin ngutip dari 3 autor ya, eee, Beverugen, Murtola, dan Schwartz. Tahun 2013 sempat ngomong soal Communism of Capital, Immaterial Labor, Immaterial Labor dianggap abstrak karena dianggap itu tidak, apa ya, tidak tidak nampak secara fisikal yang tadi dikatakan di atas. Tapi justru sebetulnya penting gitu punya dan punya posisi bergen yang kuat untuk kemudian menggeser bagaimana pemahaman nilai yang secara umum selama ini dibentuk oleh kapital itu sendiri. Misalnya kreativitas, komunikasi, kognitif tadi. Nah, itu yang yang menarik di sini. Nah, terus, aku nggak bisa saya nggak bisa ngomongin soal apakah semua tindakan yang sifatnya spontan itu masuk dalam kategori ini, atau bahwa tindakan spontan itu hanya melakukan reaksi terhadap satu, eee, pressure atau tekanan yang mana sebetulnya ya dia hanya merespon itu gitu, bukan sebagai sebuah, apa ya, reaksi untuk mengubah atau meninggalkan, withdrawing gitu. Tapi hanya kayak, oh iya merespon, kayaknya nggak baik deh, oke aku pindah pekerjaan, tapi cari pekerjaan yang sesuai ternyata masuk lagi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Heinrich, nah ini mungkin akan kita coba baca bukunya Heinrich, salah satu NRM juga, Pitts banyak sekali mengutip Heinrich. Jadi bagaimana cara kita membaca fragment on machine adalah, ya kita baca sebagaimana fragmen. Fragmen, we treat it as exactly what it is, a fragment. Nah, Tony Smith juga sama, dia dia memosisikan fragmen ini kan di beberapa minggu yang lalu kita sudah ngomongin soal potensi akan, eee, akselerasionis, futuris, atau post capitalisms, atau apa ya, post woke world dan sebagainya lah gitu. Nah, Smith melihat bahwa fragmen yang ditafsirkan ulang itu adalah masa depan komunisme misalnya atau masa depan dari pasca kapitalisme, bukan kondisi hari ini, gitu. Sehingga this would explain how radically the prospectus breaks with what we know of Marx's theory of value as a theory of social form. Jadi kalau penerjemahannya Smith, dia melihat justru tidak melihat sebagai teori yang quote unquote abstraksi, tapi justru apa ya, historically ya, dia pengen ngomong posisi secara historis ada loh bentuk-bentuk sosial tertentu gitu. Ya meskipun nanti setelah ini di PPT selanjutnya ada kritik sih sebetulnya atau di bab selanjutnya ada kritik, apakah kita hanya akan menunggu bengong, eee eee, apa ya, suatu social form yang itu dianggap sebagai post capitalism misalnya. Kita tinggal nunggu kapitalisme hancur, ya udah berubah gitu. Hancurnya yang mana? Itu kan pertanyaannya, kan kritiknya di situ gitu. Lah kalau kalau hancur kenapa berkali-kali krisis ekonomi kok masih bangkit-bangkit aja? Misal dalam konteks pesimistik yang questionable sih, tapi menarik sebetulnya di sini. Nah sehingga bagi Negri dia menyarankan bahwa, only communism's realization fulfill the condition the fragment describes. Negri masih punya kepercayaan di bukunya Marx Beyond Marx itu
nyantumin cukup banyak fragmen sih di situ. Di Marx Beyond Marx, Negeri juga berbicara soal itu, jadi fit in-nya itu ya di masyarakat yang ada dalam, eee, apa ya, prediksi si Marx itu sendiri. Dan yang menariknya adalah it's bring an end to the law of value. The law of value di sini adalah the law of value yang di-created by capitalism yang sudah berabad-abad ada, berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun sudah ada, sejak revolusi industri, sejak kebangkitan kapitalisme tingkat lanjut dan seterusnya, yang mana nilai itu kemudian berubah karena satu kondisi social form yang baru itu tadi. The negation of all measure, the affirmation on the most plurality di sini. Tapi karena ini tidak lengkap di buku ini hanya sampai di kutipan ini, plurality, creativity. Dari situ yang dimaksud kreativitas di situ yang seperti apa? Apakah transcends beyond dari form atau value yang ada atau yang seperti apa? Memang tidak dijelaskan secara gamblang di sini. Mungkin di bab 8 ya yang jelas judul 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 chapter-nya ngomongin soal crisis of measurability. Nah, in Marx Beyond Marx, nah ini Negri mengkarakterisasikan fragmen itu sebagai apa ya, gambaran lah, sebagai sebuah citra di masa depan, di kondisi yang mana si kelas pekerja, subjektivitas kelas pekerja ini dia sudah punya power dalam tanda kutip, punya cara yang mana yang tadi ya, kayak affective communications, communicative, terus cooperative dan seterusnya itu terbentuk. Communism has the form of subjectivity. He write communism is a constituting praxis. Jadi lebih melihat bahwa proses ini akan terjadi pada level praksis, tapi si level praksis ini tidak akan bisa muncul tanpa adanya tadi knowledge tadi yang orang semakin berkembang ya semakin tahu. Tapi apakah semua perkembangan itu akan mengubah? Tidak juga. Nah ini yang menarik. Here the affirmationisms, dia posisinya Negri tadi melihat bahwa oke, kita mengafirmasi, kita memosisikan bahwa si fragmen ini menggambarkan bagaimana kondisi hari ini, tapi tidak sepenuhnya karena ada beberapa hal-hal yang kalau misal kita selalu terpaku dengan gambaran atau apa ya, proyeksi dari fragment on mesin ini bisa membebaskan gitu misalnya, atau ada satu gambaran sudah melampaui kondisi kapitalisme hari ini ya tidak sepenuhnya gitu. Sehingga di posisi yang kedua, orang-orang accelerationist melihat bahwa fragment thinking ini sebagai bentuk yang disebut sebagai a nihilist optimism, whereby whatever happens, however bad, is for the good. What accelerates subsumption, nah ini tadi yang general intellects dan lain sebagainya, immaterials, and crisis of measurability and otherwise represent a liberations. Udah polin aja, gas aja, gitu. Percepat aja semuanya. Udah nggak usah nunggu-nunggu lagi gitu kan. Karena ada bayangan orang, oh nanti nunggu krisis, terus para pekerja bebas. Gitu. Udahlah, terobos saja. Gitu. Nah, krisis ini memang pembacanya banyak, tapi yang menarik adalah a crisis in a social reproductions is misread as post-work possibility. Post-work di sini ya post capitalism, post labor dan sebagainya. Kondisinya udah sepenuhnya beda gitu. Karena orang-orang accelerationist negeri dan kawan-kawan masih melihat bahwa meskipun kerja kita sudah menggunakan teknologi ya kerja kita masih sama, masih kerja yang apa ya, by design, by format yang ya udah gitu-gitu aja. Ya kita tahu kita ditindas tapi ya udahlah gitu. Nah itu, kepasrahan tuh kalau minggu lalu kita ngomongin soal itu. Tapi ya, nggak tahu jugalah. How one sees the situation produce quite different politics. One emphasize human cohesions of
how we access the things we need to live. Nah, ini yang itu tadi ya, koneksi ke masyarakat, social form tadi, masyarakat yang hari ini tapi currents, bahwa apa yang dibutuhkan untuk hidup, salah satunya nanti uang, produk, dan sebagainya, dan ya udah kamu harus kerja, beda duit, ya. Nanti akan ada, garis garis benang merahnya yang soal itu. Oke, kayaknya tak percepat aja. Another place, faith in the robots and machine to liberate us from what we need to do to get them instead. Yang sisi lain, jadi yang satunya lebih mengandalkan prosesi, oke kita ngafirmasi masalahnya, kita lakukan gerakan secara politis. Ada juga yang sisi lain adalah, robot dan mesin ini selain membebaskan kita, juga dia harus dibebaskan. Ada yang sampai se-ekstrem itu melihat kondisi. Nah, tapi permasalahannya kemudian adalah apakah kita hanya akan berserah diri, ya apa ya, morally correct or not, yang, kemudian disebut sebagai PITS adalah tendensi teleologi, bahwa ya sudah di-plan-kan gitu, ya sudah apa sih, sudah ditakdirkan bahwa kapitalisme akan hancur gitu, ya udah nanti hancur, masa itu akan muncul gitu. Kayak berarti apa ya, prophetism ya, prophet gitu. Prophetic, wah dia punya dimensi prophetic nih, Marxis nih gitu. Ada yang ngebaca semacam seperti itu. Tapi apakah itu cukup? Gitu. Sedangkan kalau itu terjadi ya apa kemudian fungsi dari, perserikatan, apa fungsi dari memperkuat, basis tenaga kerja, dalam konteks adalah para buruh gitu, yang siap untuk mengubah sesuatu hal. Nah ini yang apakah justru sebetulnya tidak secara literal penjelasan itu mengandaikan bahwa, oh pasti akan terjadi krisis dan akan terjadi perubahan dengan sendirinya. Bagaimana kalau seperti di minggu-minggu lalu justru kapitalisme di situ formnya yang diubah jangan-jangan. Makanya kapitalisme tidak akan ada, yang ada hanyalah post kapitalisme itu, gitu. Termasuk, eee, ini menjadi permasalahan ketika noise mengkritik sebagai sebuah simptom. Masalah, ya celebrations of labor, labor, menganggap dia menang gitu, padahal menang by design, menang by ya sudah begitu. Makanya tadi ada yang anggap bahwa ini sebagai nihilism, optimism, dan lain sebagainya. Ambiguity kondisi sekarang. Nah, post Uprise secara radikal dia melihat bahwa post work tadi ya ini minggu lalu lah, post work, post capitalism yang disebut sebagai immaterial labors tadi. Everyone is the most productive element of the class which is now multitude. The multitude konsepnya si Hart dan Negri yang setiap orang bisa punya andil di situ. Tapi pesan politisnya adalah apakah kita hanya duduk dan melihat, revolusi itu terjadi? Nah, di subbab berikutnya tentang To Unlimited, ini aku agak bingung sebenarnya di bab ini, tapi aku coba jelaskan nanti Sosi mungkin bisa nambahin. Di bagian ini dia ingin melihat bahwa konsep kreativitas manusia dalam menciptakan suatu nilai, dalam menciptakan suatu sistem berproduksi dalam konteks, kapital, di sini juga punya pengaruh yang penting gitu. Nah, bagi Noise, dia melihat justru dimensi afirmatif itu punya peranan ketika kita mau ngomong lebih lanjut tentang prediksi atau pemosisian fragmen dalam kondisi kapital hari ini. Sedangkan di sisi lain, kapital itu juga bekerja, bahkan di sini tulis, "This is as a true when capitalism is working as when it is not." Nah,
ya dimensi imanen ya. Jadi dia mengikutkan penyertaan sebuah nilai yang tidak hanya dilahirkan dari sebuah sistem produksi, tapi ketika dia sudah out dan didistribusikan dan dikonsumsi, dia juga akan, memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadapnya gitu. Tapi di sisi lain, dorongan untuk mempercepat sebuah produk abundansi yang di-create artificially, nah ini juga akan punya tantangan tersendiri gitu. Karena ketika produk tertentu yang diproduksi, dia harus mengorbankan banyak hal, sacrifice banyak hal, dan ketika unbalance, nah ini akan jadi masalah kalau dalam Marx dianggap sebagai masalah ekologisnya gitu. Tapi di ekonomi itu justru disokong oleh, eee, apa ya, percepatan dari temuan-temuan yang dihasilkan oleh sains dan engineering, perkayasaan, teknik, teknologi, dan lain sebagainya yang justru, apa ya, mempercepat bagaimana otonomi dan kooperatif, creativity ini dalam 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 sebuah multitude. Multitude berarti banyak ya, di situ. Nah, sehingga aspek-aspek baru muncul ya, free time, productivity dalam konteks individuals di sini, value, creativity, desire labor and non-labor, bahkan life itu sendiri muncul. Which under capital is nothing other than labor power and its reproductions. Nah, mmm, tapi kan kemudian hari ini justru kesadaran kita akan beberapa nilai-nilai tadi, ya masih masih sama, masih ngalir di satu sungai yang sama gitu. Sehingga human practice takes the form of abstract labor tadi, immaterial dan sebagainya, in a society mediated by the exchange relation of the value. Nah, di sini kata kuncinya dari bab ini sebetulnya. A society mediated by the exchange relation of value. Ini akhirnya perubahan regulasi, kepemilikan dan sebagainya akan akan sangat bergantung ya, meskipun bisa kita kritisisi ulang gitu, apakah ini bentuk dari pelabelan atas strong, eee, constructivism, atau social constructivism atau apa, tapi Pitts di bab ini tidak menyinggung itu sama sekali, tidak ngomongin posmo dan kawan-kawan atau apa, enggak, hanya berfokus pada nilai, titik. Kenapa nilai ini bisa berkembang dan diafirmasi, bahkan ketika kita sudah menyadari ada beberapa fungsi-fungsi elemen baru dalam seorang tubuh pekerja itu, kita tubuh pekerja ini nggak hanya sekedar berangkat, pulang, kerja, ngasilin duit, dah, nggak, tapi ada hal-hal yang lain gitu. Nah itu, nah ini yang menarik sebetulnya. Sehingga, proses ini kemudian dilihat secara berbeda. Jadi nggak cuma daya kerja, daya cipta, dan tapi ada hal-hal yang lain yang menyertainya, dan ini nanti akan dilihat sebagai sebuah the creativity of desire tadi. Creativity of desire tadi akan diarahkan ke mana gitu, ke sebuah perubahan, revolusi, atau apa. Nah, sehingga this eventually resulted in a new kind of economy, immaterials and factory free. For the post-operationist, for the post-operais ya, atau post-worker, the revolve of this force was also a revolution in the relations of the productions. This is not a dialectical relationship, but one shared by two sides of the Copernican inversion. Nah, sebetulnya ada tapi aku lupa untuk memasukin bahwa satu form produk dia nggak bisa punya kegandaan sekaligus dalam konteks nilainya, tapi bisa seolah-olah gitu, punya banyak nilai di baliknya. Nah, klaim ini sebenarnya yang menarik bahwa, sejarah yang kita alami hari ini itu tidak terlepas dari the large aggregates or statistical groups. Jadi dia nggak terpisah-pisah, dia, apa ya, dia terakumulasi meskipun kelihatannya berbeda, tapi purely itu punya satu satu kontinuitas tertentu.
Makanya dalam pembebakan zaman itu kan selalu dipukul rata ya, misalnya universalisasi atas, oke sekarang adalah contemporary era. Contemporary era punya apa punya apa punya apa punya apa. Pembeda kuantitatif di situ tidak tidak begitu dipermasalahkan, tapi ada gitu dan dibiarkan. Klaim ini sebenarnya cukup menarik ketika kita melihat lebih jauh bagaimana konsep, negeri dan hard terkait, molekuler misalnya, bahwa, di sini jelas ya, "A molecular perspective is a qualitative approach revealing change rather than continuity." Jadi dia ngelihat perubahan daripada keberlanjutan. Kok kayak ini ya, kayak jargon paslon ya, apa bedalah ini, bukan yang itu. It's referred to micro multiplicities or rather singularities which form unbounded constellation or network. Nah ini, mmm, Pitts tidak menjelaskan secara rinci soal bagaimana di fragmen ini dengan hubungannya, tapi yang menarik adalah bahwa, hari ini mesin itu justru mendorong pada micro multiplicities dan keberlanjutan di situ tidak selalu dipertahankan sebetulnya. Justru lebih mengarah pada change tadi. Karena apa? Karena aturan-aturan main lain kalau di Saito itu kan dijelaskan ya, ada permasalahan misalnya technological, spatial, temporality, terus, source dan lain sebagainya, yang ngebuat si change ini sangat mungkin dari berbagai hal karena akses ya. Rasionalisasikan aja gitu, produksi suatu barang itu kan nggak bisa muncul begitu saja dari creatio ex nihilo gitu, bim salah bim bum gitu, nggak ada, harus ada, eee, satu hal yang melatar belakanginya, harus ada yang menjadi structure yang memungkinkan suatu barang itu muncul. Apa, ya itu tadi technological-lah, spatial, temporal, resource-resource yang lain misalnya. Kalau nggak ada ya gimana gitu keberlanjutannya. Tapi, value tadi itu terjadi karena adanya eee, proses kerja tadi yang dibawa oleh proses valorisasi yang oleh form ya, oleh sosial bentuk-bentuk sosial tertentu dan relasi-relasinya ini antara dia resistance atau afirmatif tadi. Jadi value itu akan senantiasa value move beyond measure because the multitude makes it so. Value as a quantity rather than a social relations this, mmm, apa ya, semacam tadi kan molekular dan ini molar ya. Jadi dia berubah tadi gitu. Nah, measurability is always in the condition of a crisis. Jadi measurability ini sebetulnya adalah punya tendensi untuk memperlihatkan pada kondisi krisis yang akan dan sebetulnya sedang terjadi, tapi seolah tidak ada gitu. Karena apa? Karena permasalahan totalitas yang apa ya, yang di-create oleh kapitalisme itu sendiri. Kalau Lukács kan dia ngelihat di arah sana. Kalau bahasa yang minggu lalu kita ngomongin soal alien tadi. The Groothuizen alien to an immanent viewpoints. Sehingga kebangkitan atau the rise of immaterial labor seems to realize the conditions Marx describes. But the ascriptions of a novelty allege how value persists and the social relations this implies. Oke, kita langsung aja deh. Um, ya, balik lagi ke post uprise yang fokusnya pada aktivitas produksi tadi sudah, terus masalah Eee, mediating by social form, terus karakteristik kapitalisme yang ya ini menarik sih, what characterize capitalisms is not the specific kind of a productive activity that takes place. Rather, it is characterized by the forms taken by its results. Nah, 3 hal ini. Beberapa minggu lalu kita ada diskusiin ini soal nilai, uang, kapital yang ketiga-tiganya ini
tidak bisa dipisahkan satu persatu gitu. Kadang ngomongin uang akan ngomongin soal value of change, pertukaran tadi, pertukaran mana orang bekerja untuk ngedapetin uang, uang untuk ditukarkan lagi pada satu produk, produk itu diciptakan dan seterusnya. Nah, value ini yang robbery of value tadi kalau bagi saya itu kan tidak hanya berputar pada siklus produksi tapi juga pada, siklus apa, nature. Itu nature dalam konteks kalau bahasanya siapa Jos? Moore, Jason ya? Jason Moore itu kan sebagai chips nature ya, alam yang murah dalam tanda kutip. Nah, mmm, mungkin itu, kemudian apa ya, ini normatif sih, bad politics dan sebagainya. Oke, ini adalah bab terakhir, subbab terakhir tentang measurements and violence. Intinya adalah dalam perukuran tadi, cara kita mengukur suatu value tadi, ada hal yang menarik bahwa violence itu mungkin aja dilupakan. Page menawarkan itu, gitu. Post-Operized attempts to explain capitalism's reproductions of the unfolding of the fragments demonstrate this. How does capitalism carry on once its form of measure enter crisis? To answer this, post-Operized reach for a string of a concept. Konsepnya ada 3, command, perintah, controls, and violence. Nah, ini yang menarik 3 hal ini. Aku senang banget bacanya karena mungkin simple ya dan nggak bikin pusing sih yang poin ini sih. Mungkin yang akan bikin pusing nanti pas ketemu Graeber nanti. They solve to a misreading of a how value and a social domination functions in the first place. Nah, ini yang sering kali terjadi kesalahan kita ketika kita ngebaca permasalahan-permasalahan, dalam konteks penindasan lah, konteks kontrol, konteks, eee, quote unquote conspirations dan lain sebagainya. Nah itu. Apa sih yang kemudian ngebedain antara transisi dari uprise ke post uprise, worker dan post worker post works tadi yang post capitalism itu apa? Yang membedakan sebetulnya adalah bagaimana kita menjelaskan soal perjuangan kelas tadi dan perkembangan kapitalisme atau kapitalis itu sejauh mana. The first generation uprise saw roles for capitalist plannings on the productions. Jadi dia hanya melihat pada produk, klasik banget gitu loh. This imply measurements, rationalizations, quantifications, and so on, so on. Wah, ukuran, rasionalisasi, ini kritiknya, teori kritis generasi awal. Ini salah satunya seperti itu misalnya. Marcuse ya terutama itu ngkritik habis-habisan soal di rasionalisasi, kemudian ditimpali lagi sama si Habermas kan, dia ngebela bahwa rasionalisasi itu macam-macam bentuknya dan seterusnya. Jadi lebih ke kuantifikasi kayak human itu kualitatif, oh kamu ganti ke tapi tidak, tapi nggak lihat hanya ke situ. Nah, Pitts melihat dan menghadirkan pada konteks yang lain bahwa meminjam beberapa tokoh seperti Negri, Hart, Deleuze, terus satu lagi Spinoza. Mmm, Pitt menyadari bahwa ada semacam, eee, perintah atau apa ya, atau aturan yang memang apa ya, yang memang di-create artificially itu untuk mengontrol bagaimana society itu mengikuti atau mendisiplinkan diri pada satu nilai yang dipercaya secara utuh dan itu satu hal yang benar gitu. Oke, kamu kerja, prinsipnya ya kamu kerja 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 gitu. Tapi quality kerja apa yang kamu hasilkan itu bodo amat gitu. Yang penting bisa ngasilin ini misalnya. Oh itu sudah jadi hal yang lumrah. Nah, singkat cerita, Pitts ingin melihat dari, karya Deleuze itu kan ada ya, Deleuze itu ada karya Society of Control ya di situ. Dia ngomong soal sebenarnya lebih ngomongin masyarakat yang rhizomatic symptoms gitulah eee, yang ke arah bahwa ada tendensi kapitalisme mendisiplinkan kita pada aspek yang mungkin ya, aspek mental dan lain sebagainya. Tapi kemudian, si Pitts dan mungkin dia ngebaca dari Negri ya, karena Negri itu kan juga dia nulis buku ya, soal Deleuze, Foucault, Spinoza, itu dia nulis juga isi pendeknya Negri yang banyak dirangkum, yang mana multitude tadi dalam percakapan dan perkembangan sejarah itu
disebut sebagai creativity of desire tadi, kreativitas atas hasrat. Apa ya, hasrat mungkin ya penerjemahnya, ya pokoknya itulah creativity of desire. The immaterial labors, self-valorization, self-productions reappears as a consensual self-exploitations. Jadi immaterial labor yang self-valorisasi dan self-proteksi tadi yang harusnya dipegang sebagai bagian paling fundament justru sebaliknya. Jadi ruang yang mengeksploitasi. Ya kita semua merasakan itulah, wahai para pekerja. Dan under comment di bawah aturan tadi power kemudian diperluas, diperketat gitu. But in the society of control it is intensified through subjectivity itself. Post-operation capitalist measure relating to a quantitative process of valorizations. Proses-proses valorisasi yang minggu lalu udah kita omongin. Poin pentingnya apa? Poin pentingnya adalah hence it enters into crisis when thing cannot be counted. Itu. Nah, ini yang akan muncul. But value is a social relations, not a property of thing. But value is a social relations. Jadi dianggap ya selama menempatkan value pada konteks relasi sosial, aduh aku nggak enak ya kerja, ya udahlah nggak apa-apa lah, capek-capek lah, aku nggak enak. Nggak enakan ini yang dalam konteks profesionalitas kerja seharusnya tidak jadi sebuah ukuran harusnya, tapi ya berbeda lah. It appears as a relationship between things, but it contains with it this appearance its essence in a relationship between people, ya kan? Relationship between the people. Post-operation remains stuck with the objective economic form of appearance. Penampakan ini yang mengelabui sebetulnya. It is present not only in the continuality reproduce material and social preconditions of a world rules by value. Seolah-olah nilai itu mengatur semuanya, governing semuanya. Kalau di Foucauldian itu kan ada istilah governmentality ya, yang tata kelola sesuatu ya. Penata kelolaan, nah, semacam lah. Policing ya. Oke, policing di sini ada istilahnya. This is also present in the policings of the measures by and through which value manifests. Dan Pitts menggarisbawahi, meng-highlight soal measurement is a violence, posit it slips into the crisis and the replacement one by other only by willfully eluding this. Graeber nambahin di sini violence of quantifications. Karena di bukunya tentang 5,000 of debt, utang, kekerasan, perang itu salah satunya dimulai karena adanya hutang yang dikuantifikasi, dihitung, diukur dalam konteks uang dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang akan kemudian memunculkan kekerasan yang mungkin implicitly nggak kelihatan. Tapi kalau bagi Graeber ya, itu udah nampak jelas. Misalnya melalui utang yang telah terjadi ratusan ribuan tahun lalu gitu sampai hari ini. Konsep itu bahkan masih dipakai di model-model negara maju dan lain sebagainya. Hutang selalu bisa menjadi jalan, diplomasi hutang selalu bisa jadi jalan untuk dapetin sesuatu hal dan lain sebagainya. Dan ya begitulah ukuran yang terjadi. Jadi chaos, violence bagi Graeber itu menarik. Ya, silakan teman-teman bisa baca poin ini sih nanti. Sosi juga akan jelasin itu. Nah, measurements not only denial the concrete chaos of reality, transforming quality into quantity, it's also denied the concrete social relation that under great value. Ya, di sini udah mulai jelas lah. Violent is measurement is violent, and so on. Tapi ini akan cepat atau lambat akan menjadi krisis bagi kapitalisme itu sendiri. Nah, for post-operaismo, ini udah Italia. Command controls and violence step in only when miserably breakdown. Tapi membayangkan itu aja sulit ya. Tapi menarik sih. Nah, di sini adalah paksaan ya.
force force satu pemaksaan dalam konteks violence tadi itu, eee, kemudian terjadi dan dan apa ya, proses ini terjadi tidak hanya saat kita memproduksi gitu, tapi ketika kita, mmm, di posisi pasca produksi satu komoditas ya, jadi di proses jual beli tadi. Oke, results kayaknya nggak ada masalah, contradictions. Nah, kontradiksi ini di sini muncul is a mistaken since relating to the crisis rather than the capitalism itself. Jadi yang dilihat adalah di luar dari kapitalisme itu sendiri. Terus oh ya, ada hal yang menarik di sini. The value from, mmm, value from yang sifatnya incommensurability ini tadi ya, feeling, dignity, desires, itu sebetulnya tidak secara total ditangkap oleh, mmm, kapitalismes, tapi justru dalam social form itu dijadikan sebagai controls, commands, value tadi yang semakin sulit tadi. Ya orang kalau udah punya dignity konteksnya, eee, cinta pada penyedotan kapital ya, ya sudah mau gimana lagi, langgeng lah itu. Oke, terus apalagi ya? Oh, oke, ya ini, capitalism is characterized by category of social mediations. Nah ini jadi kalau aku nangkap adalah nggak tahu ini asumsinya Pitts betul atau tidak, tapi yang diriku nangkap adalah jangan-jangan ya, bentuk-bentuk dari kapitalisme di setiap masyarakat atau di setiap wilayah itu jajannya beda-beda gitu, karena kategorisasi mediasi sosial tadi apa, tapi gambaran umumnya sama, tapi model kerjanya mungkin yang berbeda-beda gitu. Mmm, alterations, alienations tadi itu yang menjadi pokok utama dari, poin ini. Kesimpulan subbab ini nggak ngasih simpulan apa-apa sih menurutku, karena masih berlanjut di subbab berikutnya, yaitu di subbabnya Sosi, di subbab 8 sebetulnya. Bagaimana kemudian measurements ini krisis krisis measurability ini, justru diperlihatkan secara, utuh. Tapi yang menarik dari bab ini adalah, aku lebih suka ketika membaca di bagian-bagian akhir dan awal-awal tadi, soal The Fragment on Machine, selama ini ketika kita membaca kapitalisme, membaca bukunya Marx tentang kapital, Grundrisse, mungkin selalu dilewatkan pembahasan dari Fragment on Machine ini gitu. Selama ini mungkin orang juga ngebaca dari sudut pandang yang banyak, berbeda-beda, ada yang membaca mesin sebagai alat pembebasan, ada yang membaca mesin sebagai alat penindasan, dan sebagainya, dan itu yang menarik menurutku. Dan NRM coba untuk melihat bahwa permasalahan ini lagi-lagi tidak bisa terlepas bahwa kita hanya mengandalkan apa yang digambarkan oleh Marx, teleologi saja, tapi juga bagaimana kita melihat perjuangan kelas yang terjadi tadi gitu loh. Untuk apa ya, untuk memotong ya, eee, apa ya, semacam social injustice yang terjadi, ketidakadilan sosial yang terjadi. Misalnya rentang antara kelas upper class, middle class, lower class, nah itu yang ingin di-cut off misalnya. Nah tapi pengat off-an itu gimana, wong selama ini justru apa ya, data yang bisa kita akses lah, justru gap-nya semakin luas gitu. Justru banyaknya populasi tidak kemudian betul-betul bisa mempermudah gitu selamanya untuk mendapatkan akses dan kayak akses satu produk yang lebih murah, misalnya kalau harganya semua harga murah kan orang tidak perlu untuk apa ya, bekerja secara, apa ya bahasanya, bekerja secara barbar misalnya kayak habis-habisan gitu sampai harus ngabisin waktu untuk ngedapetin uang karena memang harga-harga barang-barang yang ingin dia dapatkan itu melampaui apa yang disepakati oleh mediations tadi. Misalnya, eee, harga nasi
1 piring 20.000 gitu kan. Sedangkan upah minimum misal cuma 2.000.000 misalnya, 20.000 2.000.000 makan sehari 3 kali 60.000 kali 3 udah berapa, belum kebutuhan yang lain misal, belum beli lauk, kebutuhannya. Nah itu kan, jadi dia harus cari kerja berikutnya dan berikutnya, yang menjadikan bahwa aturan sosial bahwa, "Oh ya kerjamu ya harus seperti ini dan inilah value yang harus kamu tangkap." Padahal ada aspek-aspek banyak seperti, eee, apa ya, subsumsi real dan formal yang selama ini mungkin diabaikan pada, eee, class consciousness tadi, kesadaran kelas yang, belum dimunculkan kalau dalam bahasanya Lukács tadi. Oke, itu Sos. Oh ya ini ada ini. Oke itu teman-teman kita lanjut ke diskusi lah, lanjut ke diskusi. Mungkin kalau Sosi mau lanjut ke bab 8 ya silahkan, tapi sekarang sudah jam 10. Mari kita diskusi aja, Sos. Thank you. Nggak usah Pak. Apa bab 8 gue belum siap, tapi kalau mau lanjut bab 8 mungkin besok kalau sempet. Oke. Ya udah kita bahas bab ini dulu aja sebentar. Terus Siap. nanti kita ngobrolin yang lain, ngobrolin alien. Gimana, Sos, pembacaanmu? Sorry Nah, aku nggak aku belum sampai di bab selanjutnya sih, jadi aku nggak bisa jelasin secara eksplisit juga gitu. Oke, itu Sos pembacaanku, pembacaan barbar tadi. Aku tak minum nggak dulu. apa-apa. Gimana, Sos? Iya, Ada pertanyaan? apa? Sebenarnya ini menarik banget menurut gue siapa namanya Pitts ngasih lihat kalau apa FOM fragment of machine, gue singkatnya FOM. FOM ini nih sebagai justru apa? Justru bukan yang kebanyakan orang kira, yaitu sebagai kemampuan profetik dari dari Marx untuk melihat bahwa nanti masa depan tuh bakal kayak begini, tapi malah nggak kesana kan. Iya, betul. Gue Betul. siapa namanya si Pitts dan Heinrich juga dalam hal ini kan juga ngasih lihatnya lebih ke arah kalau FOM ini nih sebenarnya ngejelasin kalau kapitalisme tuh punya apa sih istilahnya ya, punya situasi kali, keadaan pokoknya kapitalisme itu bisa hidup dalam keadaan seperti itu, yaitu dalam keadaan apa namanya eh sebutannya terlalu kan variabel kapital ya, dalam keadaan variabel kapitalnya minim, konstan kapital yang gede, dalam hal ini means of production teknologi lah poinnya. Dalam keadaan means of productionnya gede, variabel kapitalnya minim, itu kapitalisme tetap bisa hidup di sana. Malah apa ini terlepas dari artikel ini ya, berapa waktu yang lalu gue baca baca apa dengerin podcastnya siapa itu orang, Harvey di Verso. Waktu itu dia lagi ngejelasin Grundrisse, ya benar. Siapa, Pak? David Apa? Harvey. David Harvey. Yoi, di Verso Oh. dia lagi ngejelasin Grundrisse. Hmm. Terus ada pertanyaan gitu, pertanyaan masalah fragment of machine ini. Nah, fragment of machine kan bisa dikonteksin dalam hal ini juga, dalam bab ini juga ditanyain sebagai kemampuan profetik untuk ngejelasin masalah LTPRF ya. Law of Tendency Profit Rate to Fall, LTPRF. Iya, itulah. Apa buat ngejelasin itu, tapi itu itu yang besar lah. Tapi si Harvey juga ngelihatnya nggak kayak gitu ternyata. Harvey ngelihat sebenarnya mirip-mirip, tapi kalau Harvey penekanannya itu pada keadaan konstan kapital itu tuh, pertama konstan kapital itu udah tidak tergantung terhadap variabel kapital. Konstan kapital itu udah bisa nyiptain nilai. Jadi otomasi lah poinnya. Variabel kapital akhirnya jadi makin periferal kalau bisa disebut. Nah, tapi di sisi lain juga Harvey kayak nekenin kalau konstan kapital pada posisi konstan kapital yang kayak gitu, si kapitalis itu udah gak bisa, means of production itu sudah tidak di bawah kendali kapitalis, soalnya means of production sudah bisa menghasilkan nilainya, dia udah tidak terikat oleh
ya itulah pada keadaan subsumsi itu. Jadi udah bisa bergerak sendiri. Nah, di posisi itu akhirnya siapa? Si ekonomi itu bakal collapse dari apa? Production boom, dari meledaknya tingkat produksi kan. Terus orang pada gak bisa beli karena gak ada duit, tapi barangnya dicetak terus istilahnya sama mesin. Ya udah terus akhirnya collapse. Nah, kalau si Harvey alihinnya ke sana ya. Tapi menurut gua akhirnya ada poin-poin itu ngasih lihat ada pandangan yang menarik di FOM ini. Nah, yang di bab balik lagi ke bab ini, gue malah ngerasa ini seru banget soalnya dengan ngasih lihat kalau FOM ini justru bergerak di buat ngejelasin kalau konstan kapital itu sebagai apa? Konstan kapital itu bisa kapitalisme bisa hidup dengan keadaan variabel kapital itu tidak tergantung oleh konstan kapital. Balik konstan kapital itu tidak tergantung oleh variabel kapital itu justru semakin menguatkan posisi apa yang waktu itu kita bahas fleksibilitas apa? Iya, flexibility of apa time? Bukan Pak, apa? Nah, Yang kapitalisme krisis mulu apa bilangnya kita? Ke oh, fleksibilitas kapital. elastisitas, Elastisitas, heeh, elastisitas kapital. elastisitas Heeh. kapital, heeh. Kapi, kap, Yes, elasticity. elasticity ya benar. Mmm, Apa? Elasticity of capital. Itu yang ngasih lihat kalau doi itu pertama musuh kita tuh gak cuma masalah orang kaya ya maksudnya orang orang kaya tuh masalah yang mudah mungkin diselesain ya. Tapi sistem ini nih bakal selalu menciptakan orang kaya. Jadi gak mungkin kita kayak apa sih? Kayak berkebun kali ya istilahnya. Kalau misalnya kita nggak nemuin cara buat ngilangin apa si hamanya ya kita harus bunuhin hamanya satu persatu terus selama kita hidup. Selamanya bakal ada terus kan. Jadi gak cuma masalah orang kaya, elastisitas apa di sini akhirnya ngasih lihat kapital terus-terusan dalam keadaan krisis, ya thriving malah 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 sukses di sana. Nah, poin lainnya juga di FOM ini apa di bab 7 maksudnya dalam menjelaskan FOM yang tadi communism of capital ini siapa si Post Price kayak gue walaupun gue walaupun gue belum baca Post Price poinnya gue percaya sebenarnya yang diomongin sama Pitts ya tapi gue harus ngecek nih bener gak sih Post Price kayak gini soalnya sudut pandangnya si nah, iya, Pitts uh, aku juga agak nggak yakin sih. soalnya Pitts ngelihat Post Price fatal banget Pak jadi gue penasaran sebenarnya Post Price memang seperti itu gak sih soalnya di Communism of Capital ini dia ngasih lihat masalah tadi yang molekular itu kan. Kalau ini tuh ujung-ujungnya masalah keberlanjutan dibandingin perubahan. Nah, iya, kalau bahasanya Ki Ageng Suro Mentaram kan muler mungkert itu, asem, molekular Apa molar. itu? Ya itu sih worker itu loh, yang dia tuh ke arah mana sih sebetulnya? Dia mau melanjutkan sistem kapital atau diubah total gitu kan? Heeh. Soalnya bener Pak, gue berapa kali ngobrol sama orang-orang yang post price lah, pokoknya intinya orang suka sama hard negeri, memang apa argumennya kayak begitu bentuknya, tapi gue karena gue belum pernah baca jadi gue ragu, jangan-jangan mereka semua tuh salah kaprah juga. Yang apa yang ngobrol sama gue, yang ngelihat itu kerja itu tuh sebagai perayaan itu loh, celebration of work, kerja itu harus dirayakan. Nah kerja akhirnya dipandang karena kerja dirayakan ini, mana sih tadi kata-katanya? Akhirnya apa? Kerja akhirnya justru kapitalisme akhirnya nggak bisa dibantah di sana. Soalnya hasrat kreativitas itu dalam konteks eh, apa bab 7 ini ngomongin masalah hasrat kreativitas ya. Hasrat kreativitas itu justru mendorong perkembangan kapitalisme. Jadi akhirnya impian-impian siapa namanya? Si Hart Negri ini nih ya komunis kapitalisme istilahnya kan. Yang kalau bisa disebut mah mungkin orang bakal hidup enak ya. Banyak orang mungkin kayak gue gak bisa ngebayangin semua orang tapi kayak banyak orang doang. Mungkin banyak orang hidupnya enak tapi tetap ada yang apa tetap ada kelas pekerja di sana dan
Kalau misalnya lu ngebawa ke masalah ekologis, tetap habis alam. Soalnya ya itu lagi di bab 7 dia deketin itu juga kalau si siapa? Dari cara interpretasi Poso Price terhadap FOM itu kayak ngasih lihat kayak terlalu menekankan sama otonomia ya, sama otomasi salah, sama otomasi alat ini ya sebagai bentuk yang krisis pengukuran ini. Itu justru kayak menekankan produktivitas kan. Jadi mengesankan ya udah berarti cuma kapitalisme yang berjalan dengan baik misalnya kayak gitu. Nah, itu walaupun gue ragu tapi gue beberapa kali ngobrol sama orang yang hard negeri ini nih kesannya memang ke arah sana sih Pak. Jadi gue penasaran aja apakah memang benar ya komunisme of capital ini atau Nanti tak tanya hard negeri inisial HYP. ada teman sih, ada teman yang kayak hard negerian banget sih. Tapi ya itu, ya makanya jadi penasaran itu. Terus masalah subjektivitas yang ujung-ujungnya justru dengan adanya immaterial labor ini, si Post Price ngelihat immaterial labor ini sebagai bentuk subjektivitas pekerja kan. Pekerja jadi akhirnya merebut kembali subjektivitasnya, tapi justru subjektivitasnya itu malah dicacah jadi multitude kan di sana, dan di subsumsi hasrat kreativitasnya disubsumsi yang ujung-ujungnya apa yang lo kerjakan kayak istilahnya tuh apa sih, waktu itu gue ngobrol sama anak-anak mouse, kayak mouse ini bentuknya kenapa bisa bentuknya mouse kenapa sekarang kayak begini, dulu kan mouse bentuknya kayak gitu doang ya, terus kan sekarang makin macam-macam tuh, makin kok bisa disebut makin ergonomis, bahkan ada mouse yang kita megangnya tuh kayak megang tuas gitu loh, tegak gitu megangnya, nggak naro telapak di bawah gitu, tapi megangnya tegak kayak ya kayak megang tuas lah intinya. Ada mouse yang bentuknya gitu kan, itu kan udah masalah ergonomis ya. Itu dapat dari mana pengetahuan kapital apa sih gimana, perusahaan itu tahu dari mana mereka bisa bentuk Ya dari mouse kreativitas pekerjaannya lah Pak. dari kreativitas pekerjanya, dari Iya kritik dan makanya. saran Pak pengguna. Bener Pak, dari situ makanya pas Ya pas kan kayak begitu kan kita makanya itu kan subjektivitas kita diambil. ya Gimana? si Pit kan bilang kemudian free time and labor time nggak bisa dipisah karena si Iya, konsumen dalam waktu free time ya main game misal, terus udah ini leisure time nih terus main game, kok ini mouse-nya kurang akurat ya gitu, bisa nggak sih hmm, ditambahin depannya agak menonjol, ini aku dengerin keluh kesahan eh, keluh kesah dari player yang lain nih gitu, kurang menonjol dikit. iya, Terus dibenerin dah tuh, bener, populer deh. iya itu kan malah justru beneran, itu kan nggak ngerubah apa-apa Pak sebenarnya Pak. Itu beneran ya cuma kayak ngomongin kapitalisme yang berjalan dengan baik, istilahnya kayak gitu, tapi nggak ngerubah. Ya tetap mah orang, tetap ada kelas pekerja, tetap ada orang dieksploitasi, tetap ada orang yang kerja buat makan. Udah bukan kerja buat kreativitas atau apa gitu, tapi kerja buat makan di tingkat yang paling bawah gitu kan. Itu tetap terjadi. Jadi kayak sampah banget yang kayak review-review review handphone, review laptop itu yang bilang apresiasi misalnya ke Apple, soalnya Apple mau dengerin usernya. Itu bullshit banget, soalnya apapun yang dilakukan Apple itu nggak dengerin usernya itu memang untuk keuntungan dia kan. Kreativitas kita, subjektivitas pekerja itu cuma buat perkembangan kapital, jadi sampah banget. Iya, jadi itulah gue ngerasa penasaran sih di bab 7 ini si Pitts itu ngupas Poso Price tuh kayak mohon maaf ya jelek banget ya, gagal lah itu. gagal total kayak Makanya begitu. itu kalau bisa di minggu depan kita undang, Sos. Oh jangan Pak, kalau Oh, kalau jangan itu. kalau mau pas di terakhir, di Oke, konklusi, siap. Siap. Baik, seru tuh. baik. Nanti saya siapkan, Mbak, durasi lebih panjang. Boleh boleh boleh. Apa gini aja ya, kita ketemu Selasa, Boleh? Selasa itu bahas bab 8 sama bab 9, gue yang bahas. Boleh?
Terus 10 bareng. minggu depannya pokoknya selanjutnya pertemuan selanjutnya bab 10 sama ngundang orang yang ngerti hard negeri. Ya, biar kita tidak salah jalan ini. Bener, bener. Perlu diluruskan ini. Berarti itu Iya. aja ya komen untuk bab 7 ya? Nggak ada yang lain? Yoi. Siap, siap. Ya, aku juga sama sih ngerasa, tapi dari sini ada hal yang paling aku dapat sih kayak, oh fragmen mesin ini nggak bisa disepelekan nih gitu kan. Selama ini kan para pembaca yang budiman kita kan selalu hanya, oh kamu nggak bisa Marxis kalau nggak baca Kapital tok gitu. Kapital yang mana gitu kan. Terus padahal masih banyak hal-hal lain yang tapi aku yang menarik tuh kayak konsep yang dibawa oleh para pembaca fragmen ya, berarti yang ngebaca Marx itu harus dipecah gitu. Nggak bisa jadi satu rangkaian gitu loh, Sos. Ya nggak sih? Kayak Saito ya, Saito itu kan dia yang meneliti Marx akhir kan. Coba Hmm. kalau baca semua tulisannya Saito tuh pasti dia hanya ngebaca Marx akhir gitu loh, karena dia punya tendensi cukup pekat ngomongin itu. Nah, sedangkan di ini apa, si Pitts ini kan dia ya fokus ke value, sebenarnya theory of value kan dia, theory of value dari Hmm. sebuah produk Kalau yang di Saito metabolisme ya. iya, di Marx pasca akhir dan seterusnya. Kalau Heinrich itu kan di awal ya, iya Nah, nggak? Heinrich ini menurut gue NRM ini yang paling komprehensif, Pak. Kayaknya itu NRM karena sesuai namanya, New Reading of Marx. Jadi dia pengen ngerasa pengen baca Marx itu secara keseluruhan. Yang Nah, ngebacanya pun orang filsafat, Pak, bukan orang politik. Jadi itu dia itu maksudku. banget. Bahkan sampai sekarang setelah membaca ini, duh jangan-jangan Saito ini nggak lengkap. Ya, gue rasa Mungkin. mah itu bukan bukan jelek ya, bukan kekurangan ya menurut gue. Tapi ya gimana, Pak? Iya, maksudku mungkin dia nggak lengkap, tapi yang dia sampaikan cukup berbobot gitu loh dibandingkan ya sorry lah yang kemarin Bastani itu kan apa sih ini gitu kan. Sorry ya para pendukung Bastani. Nggak ada, Tapi nggak ada pendukung Mas Tani. tapi ya itu. Habis ini kan Matteo ya. Habis ini kita lihat deh Matteo deh. Kayak apa deh cara dia ini apa menyulam ya. Sekarang kan dia ngangkat soal AI, social AI gitu kan. Mhm. Social AI. Kita lihat itu kayak apa. Oke Bab lah kalau bab gitu. Berarti cukup ya bab 7 ya. cukup. Nah di sini karena hanya ada Inu, mungkin Inu mau nambahin atau enggak? Nggak ada, nggak ada. Nggak ngerti, Pak. Oke. Em, temenmu mana Sos? Tumben Sos nggak join. Nggak bisa dia, Ini iya bocah-bocah yang lain nih mana nih juga pada nggak kelihatan dah. Aku share linknya. lagi liburan kali. Iya paling. Ya udah kalau gitu thank you teman-teman. Selamat berlibur ya. Ini hari apa sih? Imlek ya? Imlek ya? Besok Imlek. Oh ya, kemarin Isra Mi'raj ya. Sekarang besoknya Imlek. Oke lah. Selamat holiday. Thank you semuanya. Besok kita lanjut ke bab 8 dan 9. Yum. Terus setelah itu kita ke bab terakhir. So, ini rekaman mau tak matiin seperti biasa karena mau ngomongin alien. Thank you semua teman-teman. Sehat-sehat. Sampai jumpa. Wait, Yo. mana ininya? Recordnya mati dulu. Nah.